Kamu mau terus kita masalah COVID ini sampai tahun depan? Atau kita selesaikan tahun ini? Caranya apa? Sederhana, ganti aja Jokowi. Saya surprise waktu pengumuman yang terakhir. Istilahnya PPKM level 4. Ya kok pendekatannya tuh ganti istilah lagi, ganti istilah. Jadi PPKM ada level 4, level 3, level 2 nanti. Kalau kita beli mie, bakso, minta pedesnya level 3, kita tuh udah kepanasan mulut kita. Lah kalau udah sampai 4, kita bisa mencret-mencret. Ya. Jadi saya bingung di mana sih di seluruh dunia menyelesaikan masalah dengan ganti istilah. Ini kan udah ganti berapa kali ini, dan semua bikin bingung. Yang kedua, saya juga bingung, siklus COVID ini kan setiap 2 minggu, 10-14 hari. Kok diperpanjangnya cuma 5 hari doang? Jadi nunjukin pemerintahnya ini dalam menyelesaikan masalah tidak menggunakan sains, ilmu pengetahuan, tetapi menggunakan pendekatan menurut siapa, ya kan? Menurut si ini, menurut yang ketakutan Jokowi jatuh, Pak jangan diperpanjang Pak, ya kan ini bahaya nih PPKM. Sementara yang lain yang kepengen ya harus diperpanjang 14 hari. Akhirnya keputusannya kan politik di tengah 5 hari. Jadi tidak menjawab masalah yang sesungguhnya, karena siklus COVID itu sekali 14 hari. Dan yang kedua nunjukin bahwa presiden ini lemah sekali. Ya, terombang-ambing antara penasihat amatiran, buzzer, influencer, sama beberapa orang yang mungkin ngerti masalah dan sebagainya. Akhirnya solusinya itu lebih banyak ke politik gitu, hanya 5 hari. Nah, kalau begini cara menyelesaikan masalah, ganti-ganti istilah, terus kompromi terus, bukan menggunakan pendekatan saintifik, ya saya mau tanya, segitu ceteknya kah pemerintah? How low can you go? Nanti 2 hari, setiap 2 hari, ganti lagi PPM level 3 dan sebagainya. Nah yang kedua kelihatan turun 2 hari terakhir. Tapi ternyata karena testingnya diturunin jumlah testing. Harusnya target PPKM itu testing setiap hari 333 ribu orang, 33.300 orang. Dalam prakteknya rata-rata tuh hanya sekitar 2.500. Itulah kita dapat yang angka yang tinggi sekali. Belakangan ini dalam 2 hari ini ya kan diturunkan testingnya hanya 170.000 di bawah 200.000. Ya, jadi ini persis kayak joke yang lagi rame tentang judi. Ada orang mau masuk WC, WC-nya WC laki, ada perempuan yang mau masuk. Tapi dia tetap ngotot mau masuk. Dia ganti aja di depannya. Untuk laki diganti buat wanita. Nah inilah model-model kayak beginilah. Ganti aja hukumnya, ganti aja aturannya, ganti aja parameternya. Waduh, kalau bangsa kita nyelesain masalah kayak gini, makin lama makin kacau. Ya. Padahal dalam krisis, yang penting itu you tell the truth. Kamu ceritakan apa yang sebenar-benarnya. Supaya masyarakat tahu risiko dari setiap keputusan. Jawabannya pun tahu, target-targetnya tahu. Jadi kembali, Cahya, teknik dia kan ganti-ganti istilah. Ya kan? Level 4 nih, cabenya level 4 hari ini. Ya kan? Yang kedua, dia ganti ininya, parameter keberhasilan, diganti testing. Ya.
menurut saya sampai kapan sih kita main-main begini? Dan sementara itu rakyat makin marah. Nah, saya tanya-tanya sama orang biasa, kamu mau nggak sih di rumah 2 minggu? Atau bahkan setiap kali 2 minggu kita lockdown, kita kasih makan. Mereka bilang, Pak, kita mah kepengen banget, itu impian. Ada duit, bisa makan, bisa kelonan sama bini, sama anak-anak, kapan lagi gitu loh. Jadi kita gembira banget kalau di lockdown. Asal pemerintah kasih kita makan, kasih kita obat-obatan. Tapi kalau cuman dilarang ini, PPKM ini kan cuma melarang rakyat aktivitas keluar. Ya, kita lebih takut anak-anak kita nggak makan. Lebih takut keluarga kita makan dibandingin kita takut sama COVID. Jadi ya kita keluar aja. Nah di Jakarta dari 26 juta penduduk, seperempatnya itu pekerja harian yang memang harus keluar supaya bisa makan. Nah pemerintah nggak mau pakai istilah lockdown karena ada konsekuensi kasih makan. Konsekuensi undang-undangnya. Makanya dia carilah tepa-tepu dengan ganti istilah level 4, level berapa lagi. Ya kan? Saya nggak tahu kalau angkanya nanti sampai 100.000, harusnya level 6 tuh. Ya kan? Bisa orang makin sakit itu makan cabai level 6, tingkat kepedasan 7. Ya kan? Bisa masalah macam-macam. Jadi poin saya, kalau ginian aja nih pemerintah nggak jelas, what you expect? Pemerintah kini mampu nggak sih nyelesain masalah? Mampu nggak kita bawa keluar dari krisis? Wong dia seenak-enaknya ganti aturannya, ganti parameternya, ganti istilahnya. Saya khawatir enggak. Dulu 1,5 tahun yang lalu saya katakan kemungkinan ekonomi Indonesia kayak huruf V gitu. Bagus, anjlok, naik lagi sedikit, anjlok lagi. Seharusnya Agustus ini udah baik lagi nih, udah recover. Tapi karena penanganan COVID ini amatir, penanganan ekonomi amatir, akhirnya harusnya naik bulan Agustus, nggak mungkin. Bahkan bisa-bisa naiknya itu mungkin akhir tahun atau tahun depan. Nah, pertanyaannya rakyat kita sabar nggak? Kalau saya mah sederhana, kalau kita mau hentikan COVID, ada 3 hal yang kita harus lakukan. Lockdown setiap 2 minggu, kalau perlu selama 3 bulan. Tapi kita kasih makan rakyat kita. Paling 75 juta keluarga, kali 1,2 juta per keluarga, 1 bulan cuma 100 triliun, 3 bulan 300 triliun, ya obat-obat gratis 100 triliun, cuma 400 triliun nggak masalah kok. Ada uang, ya tapi harus stop yang ngaco-ngaco itu, proyek infrastruktur, ibu kota baru, lain-lain. Saya lihat anggaran baru diajukan lagi nih Mas Sri Mulyani, revisi lagi. Tetap kesehatan tuh nggak banyak meningkatnya, tetap juga yang lain gitu. Nah, bayangkan tahun 2020 mereka sudah menghabiskan 1.035 triliun menurut BPK. Nggak ada dampaknya terhadap ekonomi, tidak ada dampaknya terhadap pengurangan COVID. Kok bisa? Uang 1.035 triliun itu banyak sekali loh. Kemungkinannya cuma 2, mismanagement. Ya, dipakai label untuk penanganan COVID, lain-lain, padahal dipakai buat yang lain. Buat nyelamatin kroni-kroninya, buat nyelamatin oligarki, dan lainnya. Atau memang dikorupsi secara vulgar, seperti bansos. Penjelasannya cuma itu. Kok bisa udah ngabisin 1.035 triliun, nggak ada dampak ekonominya, nggak ada dampak terhadap pengurangan COVID. Pasti mismanagement, kalau enggak dikorupsi habis gitu. Nah,
Jadi saran saya kalau mau benerin COVID ini, itu tadi, lockdown udah spesifik. Setiap 2 minggu kalau perlu sampai 3 bulan, biasa dong. Ya kan? Nah yang kedua kasih makan, kasih obat gratis. Yang kedua kita harus suntik vaksin orang Indonesia. Supaya bisa herd immunity itu harus 180 juta orang, artinya 360 juta suntikan. Nah, bisa dicapai nggak? Bisa. Kalau kita nyuntik setiap hari 2 juta, ya, total 360 juta tercapai dalam 6 bulan. Tapi jangan pakai COVID, pakai vaksin yang berjudi dengan nyawa rakyat, yaitu Sinovac. Kenapa? Karena Sinovac itu efektivitasnya hanya 50%. Artinya kalau ada 100 yang disuntik, 50 aman, 50 lagi bisa kena lagi. Lah kok bangsa kita dijadikan berjudi dengan nasib, dengan nyawa. Iya kan? Kita harus suntik rakyat kita dengan vaksin yang efektivitasnya 95%, 98%, baru efektif. Nah, jadi sebetulnya bisa asal setiap bulan 2 juta divaksin dengan jenis vaksin yang efektivitasnya tinggi. Ya, saya ingat Presiden Biden, Presiden Amerika, waktu dia dilantik 15 Januari, pokoknya saya pengen sebelum Juli 4, hari kemerdekaan Amerika, masalah COVID ini udah selesai lah. Mungkin ada soal-soal kecil. Dia bisa capek dalam 6 bulan. Ya, jadi saya mau tanya sama kamu, sama rakyat Indonesia, kamu mau terus kita masalah COVID ini sampai tahun depan? Atau kita selesaikan tahun ini? Caranya apa? Sederhana, ganti aja Jokowi. Iya, iya kan? Beres kok. Kita yang pimpin beres. 2 juta kita jab. Ya. Dah. Selalu ngaku nggak ada uang, nggak ada uang. Ada banyak caranya. Itu pinter-pinter tuh Pak Nursi atau Pak Salamuddin Duit. Kalau ada menteri bilang nggak bisa, nggak ada uang buat COVID, ya kan? Suruh sekolah dulu aja, kursus sama Nursi, sama Salamuddin. Ya. Jadi masalah kita ini masalah krisis kepemimpinan. Itu krisis ketidakmampuan menyelesaikan krisis ekonomi, ketidakmampuan menyelesaikan krisis pandemi COVID ini. Ada yang tanya sama saya, Mas Rizal, tahun depan saya bisa naik haji nggak? Ya mohon maaf, kalau masih dia, kagak mungkin naik haji tahun depan. Kalau mau naik haji tahun depan, ya ganti itu barang gitu loh. Iya, kita suntik semua dengan yang di standarnya Saudi Arabia, pakai Pfizer. Kita bayar duluan 3-4 bulan, penyelenggara di lapangan, dan sebagainya kita lobby. Jadi ada aja caranya. Masalah ekonomi anjlok, iya kan? Ya lu ngandalin yang sangat konservatif, yang kerjanya bisanya cuma ngutang sama majakin rakyat. Coba kasih sama Sanusi, Salamuddin, kawan-kawan yang progresif. Nggak susah-susah banget kok benahin ekonomi ini. Banyak caranya dan sudah terbukti di negara lain. Demikian juga dengan soal hutang. Wah, ini hutang mengerikan. Betul, mengerikan selama Jokowi tetap jadi presiden. Ya, kalau kita mah kita bisa beresin ini. Ya, itu selisih bunga hutang. Selama Sri Mulyani jadi Menteri SBY sama Menteri Jokowi, itu selisih kelebihan bunga itu 600 triliun. Saya bicara sama lawyer-lawyer, Bang kita ajuin aja Bang. Ya ini banyak teman-teman lawyer yang mau bantu. Ya kan, saya kan tahu kalau setiap saya ada kasus, ya kan zaman SBY lawyer kita hampir 250 orang. Ya, waktu kita dituntut sama Nasdem, ya kan, itu 360 lawyer datang dari seluruh Indonesia.
mau belain saya gratis. Ya, jadi banyak yang semangat nih Bang. Kita tuntut aja nih Sri Mulyani nih. Ini buktinya, ya kan, tidak bertanggung jawab, merugikan negara, macam-macam. Saya bilang tunggu dulu aja deh, sampai barang ini selesai. Udah barang ini selesai, baru kita ajuin ke pengadilan. Buat pelajaran bagi yang akan datang. Pejabat pemerintah punya pegang amanah, harus responsible, accountable, jangan seenak-enak. Ini kan semuanya seenak-enak. Memang harus diadili habis ini. Nah, siapa apa yang harus diadili? Saya rasa si Mursi atau Salahuddin udah tahu semua listnya, iya kan? Nah, cuman kalau mundur cepetan, mungkin kita pada bermurah hati gitu loh. Tapi kalau enggak, ya, you nggak becus kok. Beresin COVID, masalah harusnya bisa diselesaikan secara timeline, you nggak mampu, dan rakyat kita susah sekali. Makanya di mana-mana udah mulai gerakan mahasiswa, gerakan pedagang kaki lima, gerakan ojol, ya kan, bisa terjadi perubahan dalam waktu tahun ini juga. Begitu terjadi pergantian kepemimpinan, satu, kita langsung lockdown setiap 2 minggu, ya, selama 3 bulan kalau perlu. Yang kedua, kita kasih makan semua 3 bulan, 75 juta keluarga, itu hanya sekitar 300 triliun. Kita kasih obat-obat gratis, 100 triliun. Ya. Dan yang benar-benar sakit, kita urus. Rumah sakit darurat kita ciptakan. Nah, yang terakhir, kita harus suntik dengan vaksin yang efektivitasnya di atas 95%. Bukan Sinovac yang 50%-an. Itu berjudi nasib rakyat. Nah, target vaksin itu harus 2 juta 1 hari. Jadi dalam 6 bulan itu kan 180 hari, kali 2, itu kan 360 juta suntikan. Indonesia mencapai herd mentality dalam 6 bulan. Ya, jadi nggak seribet seperti yang mereka bayangkan gitu. Ini kan mereka mau enaknya, bikin peraturan ini itu, tapi nasib rakyat nggak pernah dipikirin. Sama rakyat tuh pelit banget gitu loh, ada aja alasannya. Yang begini-begini masa kita pertahankan? Tugas konstitusi dia bikin rakyat senang, bikin rakyat sejahtera. Ini urusan rakyat selalu pelit banget. Urusan yang gede-gede, asing mau asing, dia benar-benar melakukan dengan banyak insentif dan sebagainya. 6 bulan kok beres nih barang, ya. Kita ajakin semua rakyat Indonesia buat kompak selesaikan.